Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai salah satu jurnal yang membahas tentang generasi milenial dan pengelolaan sumber daya manusia era digital persediaan. Nah, sebelum masuk ke materi, kelompok kami yang beranggota saya sendiri, Alfiana Yogi Saputri, MPN 19 01010011, Indah Nusyati 19 01010048, Istinar Oktaviani 19 01010049, Rosa Tatiana 19 01010051, Mahmud Nisa 19 01010052, Adrianti Kusumawardani 19 01010058. Oke, pada bagian slide pengantar atau introduction ini menjelaskan bahwa beberapa tahun ke belakang anak itu masih dalam lingkup progresivitas atau jenjang jabatan sebuah tempat kerja. Nah, hal tersebut berakhir bahwa para fresh graduate akan mencari pekerjaan yang bisa mengakomodir kepentingan jam jabatan. Nah, reputasi tempat kerja atau disebut employer juga menjadi pertimbangan dalam melamar pekerjaan tersebut. Nah, jika mereka itu diterima, mereka akan mendaki satu persatu anak tangga jabatan hingga setinggi mungkin sebagai wujud perjalanan karir. Nah, seorang bisa bekerja bertahun-tahun di dalam perusahaan tersebut atau instansi tersebut demi mengejar karirnya gitu. Nah, namun di era sekarang ini atau disebut dengan era industri 4.0, siapa sih yang nggak tahu era industri 4.0? Nah, bagi sebagian besar generasi milenial, mereka tidak menetap mengejar dan memandang anak karir tersebut karena semua itu sudah berbasis teknologi. Nah, banyak sekali profesi-profesi baru atau profesi kerja baru bermunculan. Mereka bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Dan mereka juga bisa dikatakan generasi milenial bisa dikatakan bahwa sebagian bahkan memilih menjadi profesional mandiri atau menjadi pekerja lepas atau freelancer. Nah, dengan demikian hal tersebut pasti memiliki konsekuensinya, yaitu konsekuensinya bahwa sebuah perusahaan harus bisa mengelola sumber daya manusia yang sesuai dan adaptif. Yang selanjutnya yaitu ada generasi milenial dan pengembangan kapasitas diri. Yang pertama ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Terus yang kedua ada informasi. Nah, informasi sendiri adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari orderan dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Dan yang terakhir ada media baru berhasil mengubah pola komunikasi dan pencarian informasi. Sifat interaktif dalam komunikasi internet inilah yang membedakan media dalam jaringan dengan sarana media lainnya seperti koran atau televisi. Telepon genggam yang sebelumnya hanya berfungsi melakukan panggilan telepon berkembang menjadi perangkat komputer mini. Komputer personal pun bertransformasi menjadi laptop yang juga memiliki fitur dan fungsi yang mendukung aktivitas keseharian penggunaannya. Pemakna entitas kantor juga mulai bergeser dari yang sebelumnya berupa kantor fisik, tempat di mana para pekerja sebuah perusahaan bekerja bersama, menjadi kantor virtual di mana pengaturan operasional dan fungsional kantor dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Selain tempat publik seperti coworking space, tidak sedikit juga orang memasangkan fasilitas internet di rumahnya untuk mendukung keperluan pekerjaannya. Perantauan digital adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan mereka menggunakan teknologi digital dan dapat bekerja di mana saja. Mereka berhubungan melalui internet dengan rekan kerja atau perusahaan yang menyewa jasa mereka. Selanjutnya yaitu dalam konteks pekerjaan. Para generasi milenial, sebuah pengalaman kerja yang dinamis dan pengetahuan yang baru menjadi sesuatu yang berharga.
dan mereka harus mencarinya. Mereka dapat memilih karir sebagai profesional yang mandiri dengan membangun kreativitas wirausaha. Di zaman yang semakin canggih pada zaman sekarang ini, mereka harus dapat membangun kreativitas wirausahanya dengan media digital. Misalnya, seorang desainer grafis, mereka melakukan pekerjaan dengan bekerja sama dengan perusahaan untuk membuat logo perusahaan. Dalam kerjasama ini, mereka melakukan secara tidak langsung, bertatap muka secara tidak langsung. Jadi mereka menggunakan media komunikasi. Nah, hal ini merupakan contoh pengembangan kapasitas diri dengan profesi melalui komunikasi. Kemudian, memproduksi gagasan yang dapat dikonversi menjadi karya, produk atau layanan baru atau inovatif yang bermanfaat. Para generasi milenial yang ingin mengembangkan dirinya, mereka harus dapat berlomba-lomba mengembangkan dan membuktikan kapasitas dirinya dengan memproduksi gagasan yang dapat dikonversi menjadi karya. Jadi mereka harus dapat berpendapat, berpikir yang dapat diwujudkan menjadi karya atau produk yang bermanfaat dengan adanya peralatan teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang ini. Kemudian yang terakhir yaitu karir pekerjaan. Jadi para generasi milenial yang ingin mengembangkan kapasitas dirinya dapat mewujudkan dengan karir. Misalnya, di zaman sebelum milenial, karir karyawan itu hanya berupa bentuk kesetiaan terhadap perusahaan. Namun di era milenial ini, karyawan yang ingin mengembangkan kapasitas, mereka harus bekerja dengan kreatif, inovatif. Jadi mereka tidak hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan saja, tetapi harus mengejar agar dapat mengembangkan dirinya di dalam pekerjaan. Seperti itu. Pengelolaan sumber daya manusia era digital. Dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki, kreativitas dan kemampuan belajar yang cepat dari generasi milenial sebenarnya menjadi keuntungan bagi perusahaan jika mampu mengakomodir karakter dan kemampuan mereka. Namun, di sisi lain, para pekerja generasi milenial juga memiliki potensi mengikuti panggilan jiwa dan idealisme dalam bekerja. Dalam buku statistik gender tematik, mereka juga kurang cocok dengan atasan yang memerintah dan mengontrol serta lebih menyukai dialog berkelanjutan dalam pola relasi kerja atau ongoing conversations. Hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia milenial, yang pertama, memberikan pekerjaan yang pas dengan kompetensi dan potensi diri milenial. Dengan cara ini, perusahaan sudah berinvestasi awal dengan menempatkan pekerja milenialnya sesuai dengan minat dan potensinya, sehingga kemungkinan tidak kerasan dengan pekerjaan bisa diminimalisir. Yang kedua, memberikan peluang untuk membuka perspektif dan mempelajari pengetahuan baru dalam pekerjaannya lewat berbagai metode. Yang ketiga, memberikan ruang bagi produksi gagasan, karena gagasan sendiri merupakan elemen vital bagi milenial dan menjadi bagian dalam membangun kapasitas diri. Yang keempat, membangun budaya kerja yang humanis. Generasi milenial merupakan generasi yang peka dengan ketidakadilan dan ketimpangan, karena mereka adalah generasi yang menjunjung tinggi implementasi hak-hak asasi manusia. Peluang peningkatan kapasitas diri. Yang pertama, perusahaan perlu membangun sistem yang mampu mencetak SDM yang mumpuni dalam nilai-nilai kemanusiaan. Pada proses penanaman nilai harus menggunakan metode yang manusiawi dan tepat agar mereka mampu menemukan alasan sendiri untuk bergerak. Yang kedua, pengembangan kompetensi kerja bersifat teknis. Perusahaan dapat menakar potensi setiap pekerja dan kemudian memetakan kekuatan dan kelemahannya serta mendesain sebuah pola peningkatan kapasitas yang tepat melalui berbagai metode seperti memberikan training atau pengajaran lewat peluang sourcing. Yang ketiga, strategi pengelolaan SDM di era digital. Perusahaan lebih banyak digunakan untuk kepentingan eksternal seperti mengukur kepuasan pelanggan atau analisis potensi pasar. Belum terlalu menyentuh kawasan internal khususnya pengelolaan SDM. Yang keempat, penggunaan alat-alat digital dalam menunjang pengelolaan SDM. Hal ini mengingat sebagian besar tenaga produktif saat ini adalah kelompok milenial yang melekat dengan teknologi digital, misalnya dengan penggunaan server data terintegrasi dengan aplikasi ataupun platform digital superpowerful. Alat-alat tersebut selain sesuai dengan karakteristik
milenial. Juga dapat memberikan efisiensi waktu dan proses kerja sekaligus memberikan data yang real time. Kemampuan untuk mengelola SDM. Pada akhirnya, kemampuan untuk mengelola SDM sesuai dengan perkembangan zaman merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki oleh perusahaan yang visioner di era digital ini. Banyak pilihan karir yang potensial membuat mereka tidak mau bergantung kerja di perusahaan yang kurang mampu dalam mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Hal ini dikarenakan saat ini merupakan era di mana milenial sebagai generasi muda angkatan kerja yang memiliki perspektif terhadap makna karir pekerjaan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Perusahaan dan divisi SDM harus mampu menunjukkan kapasitas dan kreativitas sebagai pengelola manusia yang luas dalam setiap aktivitas kerja perusahaan menuju tujuan bersama.